Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam tugas demonstrasi kontekstual saat ini, kami akan menyuguhkan praktek coaching dengan adanya observer atau pengamat, di mana saya akan perkenalkan dulu. Saya sendiri akan berperan sebagai observer atau pengamat, dan dua rekan CGP saya. Yang pertama ada Ibu Melianti. Bu Melianti, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iis. Baik, Bu Mel di sini nanti akan berperan sebagai Coach. coach ya, berperan Ya, sebagai coach, dan Pak Irwan berperan sebagai coach, begitu ya Pak Irwan ya? Betul, Bu. Sehat Pak Irwan? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam membantu saya dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual ini. Baik, kita akan mulai dari perbincangan pra-observasi dengan coach kali ini. Bu Meli, ya. ya. Gimana Bu Meli, sehat ya? Alhamdulillah Bu Iis. Gimana kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah baik. Bu Mel, hari ini Bu Meli akan diobservasi ya, coachingnya bersama dengan Pak Irwan. Boleh tahu Bu, rencananya itu materinya tentang apa Bu? Ya, jadi gini Bu Iis. Waktu itu Pak Irwan itu menghubungi saya nih nge-WA. Beliau pengen cerita-cerita gitu tentang pembelajarannya di kelas, serasa kurang menarik buat murid-muridnya. Nah, di sini saya kan mau meng-coaching Pak Irwan nih Bu Iis, tapi saya pengen diobservasi nih sama Bu Iis, pengen dinilai sejauh mana kemampuan coaching saya terhadap Pak Irwan khususnya untuk saat ini, seperti itu Bu Iis. Baik. Iya, rencananya apa yang harus saya nilai nih? Apa saja Bu Mel? Iya, saya tuh pengen dinilai tentang kompetensi dari seorang coach gitu. Karena kompetensi seorang coach itu ada 3 ya Bu Is ya. Yang pertama itu mendengarkan, hadir secara penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ketiga kompetensi itu saya pengen dinilai ini sama Bu Is. Kemampuan saya itu seperti apa sebagai seorang coach gitu. Baik. Jadi kompetensi ya Bu Mel ya. Kompetensi coach itu tadi kata Bu Meli ada 3 ya. Bu Meli pengen dinilai itu. Kalau boleh tahu Bu Mel, secara spesifik itu yang ingin di observasi sama saya tuh yang mana Bu Mel? Iya, dari ketiga kompetensi itu Bu, saya itu yang spesifiknya pengen dinilai kehadiran penuh atau present gitu Bu, karena memang kadang kan saya tuh kurang fokus kadang ketika ada orang yang cerita itu, kadang kurang fokus, karena kalau misalkan kurang fokus kan nanti meng-coachingnya itu nggak benar gitu ya Bu ya. Jadi saya pengen lagi digodok nih kemampuan coaching saya fokuskan pada kemampuan hadir secara penuh gitu Bu. Oh iya. Baik Bu Meli. Jadi keinginan Bu Meli adalah yang ingin diobservasi adalah mengenai kehadiran secara penuh begitu ya Bu Mel ya? Betul Bu. Baik. Karena kan biasanya itu dianggap sederhana ya Bu ya, padahal itu sangat penting sekali. Nah, itu susah banget tuh, saya pengen belajar hadir penuh seutuhnya gitu Bu. Iya. Baik. Menurut Bu Meli, indikator hadir secara penuh itu apa saja Bu Mel? Kalau menurut saya ya secara sederhana sih Bu, kalau hadir secara penuh itu bahwa kita itu ada di proses coaching itu sepenuhnya, baik jiwa, raga, serta pikiran. Karena kalau misalkan kita tidak fokus, ya kita tidak akan bisa menyatu adanya kemitraan yang penuh dengan si coach itu gitu. Gak ada feel-nya, gak ada chemistry-nya seperti itu Bu. Jadi saya pengen semuanya berjalan dengan baik,
jiwa, raga, hati, pikiran saya ada sepenuhnya saat wawancara tersebut gitu, saat proses coaching tersebut. Terus karena dengan artinya ketika kita ada sepenuhnya di keadaan itu, di proses coaching itu, kita bisa memfasilitasi gitu ya si coach untuk bisa dia membuat solusi-solusi tersendiri terhadap permasalahan coach tersebut gitu Bu. Iya, baik. Jadi itulah ya indikator-indikatornya ya. Berarti harus hadir jiwa, raga, pikiran begitu ya, supaya bisa fokus kata Tidak Bu Meli mikirin yang begitu ya. lain-lain dulu gitu Bu. Iya betul. Baik. Kalau begitu mungkin Bu Meli bisa mulai ya. Iya, betul. Untuk meng-coach Pak Irwan ya, Bu Mel. Iya. Ya, saya mau menghambiri dulu Pak Irwan deh, soalnya Pak Irwan lagi ada di ruang guru sepertinya. Oh iya. Kita udah janjian sih jam 9.30 gitu mau bertemu gitu. Sebentar lagi ya. Iya, betul. Saya tunggu di sini aja ya Bu Mel ya. Iya. Nanti saya panggil kita bertiga ya Bu ya, biar nanti Ibu bisa mengkoreksi proses coaching saya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ya Bu Mel ya. Siap. Makasih ya Bu ya. Tunggu ya sama-sama Bu. Ya. Halo Pak Irwan. Halo Bu, apa kabar? Gimana? Sudah siap kita ngobrol-ngobrol nih. Iya Ibu. Yang kemarin udah kita janjikan. Iya, makasih ya Bu ya atas waktunya. Iya. Tapi gini Pak Irwan, karena saya ini pengen dinilai nih proses coaching saya melibatkan Bu Iis sebagai observer gitu Pak Irwan. Gimana tidak berkeberatan Pak Irwan masalahnya? Ada yang tahu? Iya, nggak apa-apa kan, ini untuk peningkatan pendidikan Bu. Gitu. Iya, bersama ya. Ya Pak Irwan, kita ke ruangan Bu Iis aja ya Pak Irwan ya. Iya Bu, mangga. Iya Pak Irwan, gimana? Kemarin kan kita baru sekilas ya Pak Irwan ya. Menceritakan permasalahannya. Sekarang gimana coba dijelaskan lagi permasalahan Pak Irwan yang mau saya coaching itu. Iya Bu, jadi gini ya, di kelas akhir-akhir ini saya merasa bahwa pembelajaran saya kepada murid-murid itu kurang menarik begitu. Kenapa saya menyimpulkan kurang menarik? Jadi kalau saya lihat, saya masuk ke kelas 11 TKJ 3 kemarin itu. Kemudian kemarinnya lagi saya masuk ke kelas 11 TKJ 2, si murid-murid itu kurang fokus kelihatannya. Malah ada yang tiduran, ya saya tegur kenapa tiduran. Ya alasannya macam-macam. Tapi saya merasa bahwa itu bukan karena dari pribadinya, sepertinya teknik pembelajaran saya kurang menarik begitu sehingga anak-anak itu tidak fokus gitu. Kayaknya seperti itu sih Bu. Iya. Jadi permasalahan Pak Irwan itu di beberapa kelas untuk materi tersebut tampak kurang bersemangat gitu ya Pak Irwan ya. Iya, begitu. Ini Pak Irwan itu ngajar berapa kelas Pak? Kalau sekarang saya ngajar itu di 6 kelas Bu. Kelas apakah ya? Kelas 11. Apakah di 6? Ya, gimana Pak Irwan? Ya di kelas 11 sama di kelas 12, terutama yang kelas 11 ini. Beda jenjang ya. Beda jenjang ya Pak Irwan. Nah, untuk materi, apakah setiap materi Pak Irwan murid-murid Pak Irwan kurang bersemangat atau untuk materi tertentu aja gimana nih? Nah, ini kalau saya perhatikan di dalam pembelajaran saya ya kebanyakan ya materi atau topiknya itu kan mengenai teknologi layanan jaringan. Kadang itu tidak semuanya dipraktekkan kan. Ini ada pembelajaran teorinya begitu. Pada topik-topik tertentu begitu yang memerlukan pola pikir yang lebih tinggi gitu, anak-anak tuh jadi kurang fokus begitu. Nah gitu. Tapi kalau di praktek sih tidak ada masalah karena berhubungan dengan komputer dan lainnya. Tapi ketika di kelas ada teorinya, seperti teori-teori tentang komunikasi, tentang soft switch dan hal-hal yang yang seperti itu kurang menarik gitu Bu. Iya. Nah berarti di sini ya bisa saya ambil kesimpulan bahwa memang karena ini kan Pak Irwan ngajarnya SMK ya, SMK itu udah
remaja gitu menuju ini ya, menuju dewasa. Jadi Iya. anak-anak itu memang lebih senang ketika praktik gitu ya Pak Irwan ya. Jadi ketika Iya mereka betul. pembelajarannya itu hanya di kelas, mereka mungkin bermalas-malasan apalagi di jam-jam rawan ya, seperti jam-jam terakhir di siang hari seperti itu ya Pak Irwan. Iya. Nah, ini Pak Irwan, dalam pembicaraan kita sekarang ini yang diharapkan Pak Irwan itu apa Pak Irwan? Kalau yang diharapkan sih sebetulnya anak-anak di kelas bisa fokus, tidak hanya di kelas praktek saja, tetapi di kelas teori juga pingin fokus, pingin bisa menyimak, pingin ya sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara lah yang kemarin didiskusikan anak-anak itu bahagia begitu. Bahagia. Eh, Betul, betul. dalam gitu Iya. Bu. Nah, kalau dihitung di level nih dari level Mm-mm. sampai 10 gitu ya. Eh murid-murid Pak Irwan sekarang itu ketika mengikuti pembelajaran Pak Irwan berada di level berapa nih dan harapannya itu menjadi level berapa gitu Pak Irwan? Kayak seblak aja pakai level-levelan Ibu. Karena biar kita punya apa ya? Biar kita tuh Heeh. punya tujuan gitu, ada peningkatannya gitu Pak Iya, Irwan. kalau saya lihat sih sekarang sepertinya ya ini kalau menurut hemat saya ini dikritis nih di level 6 gitu. Saya ingin ya ke Aduh, level 8 gitu ya, ke level iya. 8. Jadi level 8 siswa bisa fokus kembali, bahagia dan merasa menarik dan ilmu itu dibutuhkan untuk kelangsungan karir mereka di masa yang akan datang gitu, Bu. Ya, betul bagus Pak Irwan. Jadi memang eh kita nggak muluk-muluk ya Pak Irwan ya. Jadi yang diharapkan Pak Mm-mm. Irwan itu dari 6 Mm-mm. level fokusnya murid-murid Bapak Irwan ini ke 8 gitu ya, nggak muluk-muluk langsung pengen 10 ya Pak Irwan ya, Iya, karena Bu. minimal mungkin ada perubahan gitu ya Pak Irwan ya. Heeh, Nah, gitu, Bu. sekarang apakah Pak Irwan sudah ada usaha belum yang dilakukan Pak Irwan gitu untuk Oh, membuat murid-murid Pak Irwan itu menjadi fokus gitu? duh jadi keingetan nih. Heeh. Mm-mm. Kalau usaha yang pertama saya lakukan itu adalah ice breaking ya. Namun ice Hmm. breaking ini ketika mengajar di jam-jam rawan masih ada sih walaupun ada peningkatan sih fokus. Nah, jadi saya jadi keingetan. Nah, eh, pada tahun pelajaran yang lalu saya pernah mengajak pembelajaran teorinya itu tidak di dalam kelas tetapi Nah, di ya. luar kelas. Nah, jadi keingetan nih. Nah, nanti mungkin akan Mm-mm. akan dicoba karena waktu ya tahun kemarin ngajar saya keingetan ketika mereka belajar di luar kelas apalagi jam terakhir mungkin boring ya melihat Mm. tembok-tembok tebal begitu, melihat Iya ruangan betul. seperti itu. Jadi eh, kayaknya dengan pembelajaran ada di luar kelasnya gitu sekali-kali ini akan meningkatkan fokus sepertinya deh, fokus dan Iya, iya. motivasi untuk belajar gitu sepertinya. Oke, oke, luar biasa ya. Jadi Pak Irwan Heeh, memang sebetulnya sudah menerapkan ice breaking gitu ya. Tapi memang iya. karena siswa SMK itu beda ya, pendekatannya beda ya dengan anak-anak SMP gitu ya, dengan anak Heeh, MTS. Jadi betul. memang kadang ada juga yang acuh-acuh ya gitu Pak Irwan ya. Heeh, iya Bu Nah, kayak gitu. ketika Pak Irwan menceritakan pengalaman Pak Irwan bahwa dulu ternyata Pak Irwan pernah menerapkan belajar di luar kelas dan itu berhasil gitu, menarik. Nah, itu ya Iya. betul Pak Irwan, itu bisa diterapkan lagi mungkin di kelas Pak Irwan yang sekarang Pak Irwan. Jadi bisa menghilangkan jenuh gitu terhadap pelajaran yang di apa yang didapatkan, misalkan ini mah monoton, belajar dengan Pak Irwan monoton cuma di kelas aja, apalagi siang-siang gitu jenuh ngantuk gitu. Kalau di luar kan jadi refresh gitu, merefresh otak-otak mereka gitu ya, pikiran mereka, karena ada hijau-hijau gitu ya, pemandangan-pemandangan seperti itu mungkin Pak Irwan ya. Iya Bu. Heeh. Nah Seperti sekarang Pak Irwan selanjutnya akan gimana nih terhadap kelas-kelas Pak Irwan biar motivasi belajar mereka itu meningkat? iya. Sepertinya saya akan melakukan pembelajaran di luar, Bu. Betul, jadi keingetan setelah berdiskusi dengan Ibu nih. Kemarin saya kepikiran kan ada tentang materi tentang perangkat dan peralatan komunikasi begitu. Ya. Jadi saya akan bawa, coba kebetulan di sekolah kan ada tower HP ya, tower BTS Ya, dekat di sana. Itu kan kelihatan ya, ya. juga ada antena sektoralnya, ada antena Nah, gridnya, ada penangkal ya, ya. petirnya, towernya kayaknya di situ menarik tuh.
Anak-anak Iya, akan iya, betul, Bu. beberapa kali pertemuan di jam-jam rawan gitu, Iya, dicoba dibawa ke sana, mudah-mudahan ini jadi solusi gitu. iya, Karena beberapa iya, solusi setelah saya coba tapi peningkatannya nggak signifikan nih. Tapi kalau ini iya, kayaknya bagus nih responnya gitu. iya. Sepertinya. Nah, itu ide bagus sekali Pak Irwan. Itu Pak Irwan sudah bisa apa membuat ide-ide cemerlang ya, karena memang anak-anak itu mereka tuh lebih senang ketika keluar kelas gitu, lebih senang kita banyak-banyak gerak gitu, terus pengalaman menemui pengalaman-pengalaman baru, metode baru gitu ya Pak Irwan ya. Jadi sebetulnya memang Pak Irwan itu sudah punya ide-ide, cuma ide-ide itu belum dikembangkan gitu ya Pak Irwan ya. Nah sekarang kan Pak Irwan sudah menemukan, oh ini nih sebaiknya mungkin pembelajarannya lebih bervariatif. Terus kemudian ide Pak Irwan membawa anak-anak keluar kelas gitu ya, biar mereka mendapat pengalaman yang baru. Nah setelah ide-ide yang mendapat Pak Irwan temukan ini, kira-kira kapan nih Pak Irwan mau melaksanakan ide-ide ini? Nah, kalau ya melaksanakan ide, besok kan ada jadwal saya mengajar di kelas 11 TKJ 3. Saya akan memulai besok itu setelah istirahat kedua ya. Jadi mulai pembelajarannya jam 13.00 nih sampai jam bisa bisa dicoba ya Pak Irwan ya. Semoga berhasil Pak Irwan ya. Iya, memulai ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini berhasil nih. Ada iya, semangat baru mudah-mudahan berhasil karena Pak Irwan sudah dapat pencerahan ya, udah punya ide baru nih bahwa membawa murid-muridnya keluar ya. Semoga berhasil ya Pak Irwan ya. Iya Bu. Dan nanti kalau Pak Irwan udah selesai ngajar nih, nanti Pak Irwan bisa ceritain lagi ke saya gimana hasilnya gitu. Penasaran saya soalnya apakah itu berhasil atau enggak gitu. Oh iya, ya pasti Bu, nanti akan diceritakan lagi ya. Iya. Mudah-mudahan. Apakah sesuai harapan ya, sesuai harapan yang awal tadi gitu. Dari level 6 itu pindah jadi ke level 8 lah minimal gitu ya Pak Irwan ya. Iya. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Irwan. Gimana nih perasaannya Pak Irwan setelah ngobrol dengan saya? Ya perasaannya lega, bahagia ya. Manusia hanya bisa berharap dan berdoa begitu dan berikhtiar. Dengan ngobrol dengan Bu Meli ini jadi saya lebih lega gitu Bu, yang mudah-mudahan bisa jadi solusi gitu. Ya sebenarnya kan itu memang solusinya datang dari Pak Irwan sendiri ya Pak Irwan ya. Saya hanya ya membantu aja, memfasilitasi Pak Irwan gitu, karena solusinya memang ide-ide cemerlang itu udah datang dari Pak Irwan sendiri gitu ya. Semoga membantu aja ya Pak Irwan ya obrolan kali ini ya. Dan semoga berhasil ya Pak Irwan ya. Iya, terima kasih Bu ya atas pencerahannya. Iya, sama-sama Pak Irwan. Ya. Mudah-mudahan jadi amal baik juga buat Ibu. Amin, amin. Ya makasih Pak Irwan ya. Sekarang saya ada kelas lagi, jadi nanti kita ngobrol lagi aja ya besok ya, ketika Pak Irwan sudah selesai di kelas ya. Ya Pak Irwan, saya pamit ya Pak Irwan. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih ya Bu ya telah Sama-sama. membantu ya. Yus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, alhamdulillah percakapan coaching antara coach Ibu Meli dan coach Bapak Irwan sudah selesai, dan saya sudah selesai juga mengobservasi. Berikutnya kami akan lanjutkan ke tahap pasca observasi. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan coach kita. Yes, alhamdulillah barusan saya sudah selesai praktik coachingnya nih sama Pak Irwan. Gimana nih Bu Is komentarnya sebagai observer? Sudah nggak sabar mendapatkan masukan-masukan dari Bu Is. Aduh, ya mudah-mudahan sih saya bisa menjadi observer yang baik ya Bu Mel ya. Karena saya juga masih belajar nih Bu Meli. Bu Meli, kalau boleh tahu tadi perasaannya gimana pada saat coaching Pak Irwan? Kalau perasaannya sih saya alhamdulillah lega, senang gitu, saya bisa mengcoaching Pak Irwan, bisa menjembatani Pak Irwan ini dari permasalahannya tadi sampai menemukan solusi-solusi, dan walaupun memang itu solusi itu didapat dari Pak Irwan sendiri gitu Bu. Jadi ketika saya tadi praktik coaching, yang saya rasakan itu saya sudah melewati tahap-tahap tirta gitu Bu, tahap-tahap tujuannya, mengidentifikasi gitu, merancang rencana aksi, serta tanggung jawabnya itu tahapannya sudah saya lalui, seperti itu Bu yang saya rasakan. Iya, alhamdulillah ya Bu Mel ya.
Kalau tadi kan Bu Meli minta mengobservasi ke saya itu terutama di kompetensi coaching ya Bu ya. Iya. Di kompetensi coaching itu tadi Bu Meli minta dicek mengenai presence atau kehadiran secara penuh ya Bu Mel. Nah, menurut Bu Meli itu kalau indikatornya itu sudah dilakukan belum sih sama Bu Meli, atau apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Meli yang menuju ke indikator-indikator tadi begitu Bu Meli? Iya, betul. Seperti yang sudah kita bicarakan di pra ya Bu ya, bahwa memang hadir penuh itu kata sederhana tapi maknanya mendalam gitu ya Bu ya. Karena ketika kita tidak hadir secara penuh gitu, kita ya akan ngawur aja gitu, nggak benar mengcoachingnya kaditu kadieu gitu kalau kata bahasa Sundanya Pak. Jadi menurut saya itu tadi sudah berusaha hadir secara penuh, sudah melaksanakan kompetensi hadir secara penuh dengan baik kalau menurut saya gitu ya Bu ya, karena terlihat dari bahwa saya sudah hadir secara jiwa, raga gitu ya, dan perasaan saya gitu, bahwa ketika Pak Irwan menjelaskan permasalahannya, nah saya di situ memperhatikan Pak Irwan secara baik gitu. Saya bisa menyimak apa yang Pak Irwan ceritakan, apa yang Pak Irwan curhatkan tentang permasalahan Pak Irwan, bahwa murid-muridnya itu memang kurang senang, kurang fokus terhadap pelajaran Pak Irwan gitu ya. Jadi di sana Pak Irwan juga menceritakan bahwa beliau sudah berusaha keras gitu dengan metode ini, metode A, metode B gitu, dengan explain tapi tetap seperti itu. Dan saya juga sudah mengidentifikasi gitu, oh permasalahan Pak Irwan itu seperti ini nih gitu. Jadi ketika saya hadir penuh dalam suatu proses coaching tersebut, saya bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Irwan gitu, bisa memfasilitasi Pak Irwan itu harus melakukan seperti apa nih, dan ternyata alhamdulillah gitu ya, kita mendapatkan solusi yang memang solusi kreatif itu datang dari Pak Irwan sendiri, yaitu Pak Irwan akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Nah gitu, sehingga murid-murid Pak Irwan itu mendapatkan pengalaman baru, sehingga mereka lebih aktif lagi, lebih fokus lagi, dan lebih senang lagi belajar dengan Pak Irwan gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Meli ya. Jadi sebetulnya indikator-indikator itu juga sudah Bu Meli rasakan ya. Ada beberapa yang sudah tercapai begitu ya Bu Meli ya. Baik Bu Meli, boleh nih saya kasih masukan ya Bu Meli ya. Iya, siap. Ya, hasil observasi tadi ada beberapa catatan. Kan Bu Meli yang ingin dikembangkan itu fokusnya pada presence atau kehadiran secara penuh. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir Bu Meli memandu coach begitu ya, berperan sebagai coach itu sangat baik sekali begitu ya, betul-betul hadir gitu ya, betul-betul hadir, baik itu badannya, pikirannya, hatinya begitu ya. Dari gestur tubuh saya juga bisa merasakan bahwa Bu Meli itu sedang memperhatikan Pak Irwan dengan baik. Kemudian juga dari pemikirannya sih, akhirnya Bu Meli juga mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi itu ya, permasalahan itu, sehingga Pak Irwan mengeluarkan atau menggali ide-ide, bukan ide-ide saja tetapi juga cerita kejadian-kejadian yang terjadi itu ya. Nah itu kemudian ide-ide juga iya ya, menggali, Bu Meli berhasil menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya pahami begitu. Kemudian hatinya juga terlihat dari ekspresi Bu Meli ya begitu. Bagaimana Bu Meli berhadapan dengan Pak Irwan begitu, memberikan ekspresi yang tepat begitu ya. Yang saya lihat begitu, Bu Meli itu sudah larut dalam coaching ini begitu, memahami berusaha mengidentifikasi permasalahan begitu. Kemudian juga di samping itu juga Bu Meli juga mengapresiasi Pak Irwan begitu ya. Mengapresiasi itu juga bentuk dari hadir secara penuh, bahwa hasilnya juga Bu Meli bisa mengapresiasi. Kemudian betul kata Bu Meli tadi,
secara tadi Bu Meli secara runut mengeluarkan alur delta itu dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian juga rencana aksi, dan juga yang terakhir tanggung jawab ya. Nah itu Bu Meli alhamdulillah menurut saya sih sudah hebat tuh Bu Meli ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Iis masukannya. Nah Bu Meli ini sekarang kan sudah diobservasi mengenai kehadiran secara penuh atau presence. Jadi untuk kedepannya nih Bu Mel, kan mungkin Bu Meli meng-coaching lagi yang lain. Itu kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Meli tingkatkan begitu ya atau kembangkan begitu? Ya jadi gini ya Bu Is, ketika barusan saya melaksanakan coaching ya gitu ya, kompetensi yang ingin dinilai sama Bu Is itu kan present, hadir penuh gitu ya, dan saya merasa juga walaupun memang belum sempurna ya Bu Is ya, belum ke level 10 kalau level itu mah ya, jadi memang present juga masih perlu ditingkatkan, tapi yang lebih utama lagi mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu Is, karena saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Pak Irwan juga walaupun memang udah memantik gitu ya Pak Irwan untuk mengeluarkan ide-ide, tetapi saya rasa pemberian pertanyaan berbobot dari saya itu kurang menarik, kurang berbobot seperti itu Bu Is. Jadi untuk kedepannya proses coaching yang akan saya laksanakan, saya ingin mengembangkan lebih baik lagi dalam hal pemberian pertanyaan berbobot seperti itu Bu Is, yang saya harapkan ke depannya lebih baik. Iya. Mudah-mudahan sih dari mulai presence ini ya Bu ya, terus nanti Bu Meli juga mau mengembangkan pertanyaan berbobot, nanti lama-lama Bu Meli jadi coaching yang luar biasa begitu ya. bisa memberikan coaching kepada banyak orang, baik itu murid maupun rekan kerja begitu ya. Karena memang ya butuh jam terbang ya Bu ya, karena saya juga memang baru kali-kali ini bertindak sebagai coach, jadi pengalaman saya belum banyak Bu, apalagi kan dalam hal hadir sepenuhnya itu tuh sulit banget itu untuk kita memang hadir sepenuhnya menyimak permasalahan coaching gitu Bu, apalagi nanti ke depannya saya juga pengen saya lebih lihai, lebih pandai lagi dalam menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar mengidentifikasi permasalahannya itu lebih baik lagi gitu terhadap mantap ya. Terima kasih Bu Is ya masukannya. Iya sama-sama Bu Mel. Ya semoga saya menjadi lebih baik lagi, menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin, gitu. Amin. Iya, saya juga mengobservasi Bu Meli bukan karena saya bisa loh Bu Mel. Ya ini kita kan sama-sama untuk mempraktekkan coaching begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berguna untuk kita di masa yang akan datang. Baik, betul, Bu Meli, terima kasih banyak nih ya sudah menghadirkan saya juga di sini dalam coachingnya Bu Meli bersama Pak Irwan. Iya, terima kasih juga Bu Is. Maaf mengganggu waktunya, sudah saya repotkan sebagai observer nih. Iya. Tidak apa-apa, saya juga mencari ilmu sama Pak Irwan. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Ya Bu Meli. Iya. Baik, itu mungkin penampilan kami di dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam praktik coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.